Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekarang bahas tentang bagaimana cara mengatasi dual resident ya. Dual resident ya di dalam perpajakan ya. Pertama kita definisikan dulu ya. Apa itu dual resident? Jadi dual resident itu ya adalah suatu kondisi ya di mana seorang menurut ketentuan domestik dianggap memiliki ya, menurut ketentuan domestik masing-masing negara dianggap merupakan residen ya. Jadi dia ya. Jadi dual resident itu ya pengertiannya ya apa tadi, dua negara ya atau lebih ya, dua negara atau lebih bahkan ya menganggapnya sebagai residen ya. Residen di dua lah ya, di dua negara ya atau lebih ya, berdasarkan ya sesuai apa undang-undang masing-masing negara ya, undang-undang domestik ya, undang-undang domestik ya negara. Nah, jadi kondisi ini ya dapat saja terjadi ya, misalnya contohnya ya, contoh ada orang pribadi ya, namanya misalnya Mr. Rudolfo ya, Rudolfo ya, ini ya orangnya lah, kita gambarin ya. Nah, ini Mr. Rudolfo ini merupakan ya warga negara ya Amerika misalnya ya, warga negara Amerika ya, karena ya Amerika ini menganut asas ya, jadi si Rudolfo ini kan warga negara Amerika ya, dan Amerika ya USA ini menganut asas ya nationality ya, atau kewarganegaraan. Nah, sedangkan dia kemudian berada di Indonesia ya. Nah, dia berada di Indonesia ya. Di sini ya. Kita kasih kotak ya. Jadi dia berada di Indonesia, dan Indonesia menganut asas teritorial ya, ya. Misalnya ya. Karena dia sudah di Indonesia selama 200 hari ya, maka ya di sini Indonesia ya menggunakan asas teritori ya, asas teritori atau asas domisili ya, asas domisili. Nah, ya. Maka ada dari kedua asas ini ya, kita lihat asas domisili dan asas nationality ini akan ya menjadikan dual resident ya. Apa dual resident? Akibatnya nanti ada dua kali pemajakan, karena dia harus melaporkan pajaknya di dua negara ya. Maka di sini ya akan terjadi apa tadi? Double taxation ya. Double taxation. Nah, gitu ya guys ya. Itu yang disebut dengan apa? Dual resident ya. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mengatasinya ya? Nah, ini bisa diatasi ya, atau minimal dicegah ya, atau dikurangi ya. Ya. Jadi yang disebut dengan P3B ya, tiebreaker rule, atau ini langsung tuh, cara mengatasinya tiebreaker rule yang ada di dalam tax treaty ya. Jadi harus ada tax treaty dulu ya, tentunya masing-masing negara ya, dalam hal ini Amerika dan Indonesia harus mengikatkan diri atau harus ada yang namanya tax treaty ya, atau P3B ya. Tax treaty atau P3B ya. Nah, nanti kita ya, harus ada apa yang namanya tax treaty atau P3B. Nah, di dalam tax treaty atau 3B tadi ya, kesepakatan antara dua negara bilateral ya,
itu ada yang namanya tiebreaker rule ya. Yaitu ya, apa itu tiebreaker rule? Yaitu adalah cara untuk mengatasi adanya dual resident konflik ya. Tiebreaker rule itu untuk ya mengatasi ya untuk mengatasi ya dual resident. Itu di mana tanda adanya di artikel ya, biasanya di artikel 4 ya. Artikel 4 biasanya ya. Misalnya biasanya ada di artikel 4 ayat 2 ya, P 3B atau tax treaty ya. Tax treaty. Seperti misalnya ini ya. Contohnya adalah tax treaty Indonesia dengan Amerika ya. Indonesia dengan Amerika. Misalnya ini adalah Indonesia ya, Amerika ya. Tax treaty Indonesia dengan Amerika. Nah, bagaimana cara penerapan tiebreaker itu? Tiebreaker tadi kan untuk menentukan ya, apakah Mr. Rudolfo tadi warga negara Indonesia, istilahnya SPDN ya, subjek pajak dalam negerinya Amerika atau subjek pajak dalam negerinya Indonesia. Maka di sini dikenal nanti ya, ada urutannya ya. Jadi harus dites, diuji ya. Harus dites atau diuji dengan urutan sebagai berikut ya. Yang pertama adalah permanent home ya. Permanent home ya. Ya. Apa permanent home ya. Home nya lupa. Permanent home. Yang pertama ya. Nah, yang kedua ya. Jadi dites dulu nih ya. Apakah Mr. Rudolfo ini memiliki permanent home di kedua negara ya. Nah, berarti kan dia susah ya kalau misalnya di Amerika dia punya, di Indonesia dia punya ya. Oh, ternyata dia tidak punya ya. Tidak punya permanent home ya, misal di sini ya. T ya, T tidak ya. Nah, maka dia langsung dapat ditentukan kewarganegaraannya di tempat SPDN-nya ya, residennya di tempat di mana dia ada salah satu permanent home ya. Nah, tapi kalau dia ada permanent home ya, permanent home di dua negara ya, nah, maka tidak bisa ditentukan gitu ya. Tidak bisa ditentukan dengan menggunakan tiebreaker rule permanent home ya. Nah, itu ya guys. Perlu di. Nah, maka dia melangkah ke berikutnya ya, yaitu menggunakan center of vital interest ya. Center of vital interest. Nah, ini memang agak sulit ini. Jadi center for vital interest ya, artinya adalah pusat kepentingan vital yang ditentukan. Jadi maksudnya adalah si Mr. Rudolfo ini ya, Mr. Rudolfo ini kepentingan terpusatnya itu ada di negara mana gitu ya. Misalnya dapat dilihat kalau dia kalau dia itu memiliki ya lebih banyak kepentingan di
satu negara gitu ya. Di situ kelihatan gitu ya. Misalnya di situ dia punya keluarga ya, atau kepentingan bisnis yang besar di hanya salah satu negara yang namanya kan pusat kepentingan vital ya, pusat kepentingan vital ya. Maka di situ dapat kita tentukan gitu ya. Tapi kalau ternyata tidak bisa ditentukan juga ya, artinya dia di Amerika memiliki apa namanya, atau tidak diketahui gitu ya, settle of interestnya tidak diketahui ya. Jadi di sini settle of vital interest ya, tidak diketahui ya. Misalnya tidak diketahui, maka dia tidak bisa digunakan ya. Maka dia tidak bisa digunakan ya, metode yang kedua ini ya. Maka melangkah ke berikutnya, yaitu yang disebut dengan habitual abode ya. Habitual abode apa? Habitual abode. Habitual abode. Apa sih habitual abode ini ya? Yaitu kebiasaan dia berdiam hanya di satu negara ya. Kebiasaan si Mr. Rudolfo ini ya, berdiam di satu negara ya. Ini yang nomor berapa tadi? Nomor 3 ya. Ini nomor 3 ya. Kebiasaan dia untuk berdiam di satu negara. Apakah bisa ya? Di mana dia ya? Oh, ternyata dia tidak berdiam, tidak bisa ditentukan ya, tidak ditentukan ya. Tidak ya. Tidak, ini bisa tidak ditentukan, atau dia ternyata sama gitu ya, di Amerika juga dia sama berdiam di sana gitu ya. Waktunya juga sama-sama 6 bulan di Amerika, misalnya 6 bulan di Indonesia ya, atau sama sekali tidak gitu ya, di Amerika juga cuma tadi sih kan 200 hari ya. Tadi kan 200 hari ya. Sebenarnya dia sudah masuk gitu ya. Karena di sini kan jelas dia secara jumlah waktu ya lebih banyak ya, walaupun selisihnya sedikit gitu ya. Selisihnya sedikit, tapi di sini harus ditentukan gitu ya. Atau bisa ditentukan juga misalnya ketika dia itu lagi tidak berbisnis. Nah, dia tuh sebenarnya ada di mana gitu ya. Ada di mana. Jadi kalau dia main golf gitu ya, atau dia hangout, oh dia lebih senang di Indonesia misalnya, maka di situ dapat dikatakan habitual abode-nya ada di Indonesia. Tapi kalau masih juga tidak bisa ditentukan ya, maka nanti baru yang terakhir dilihat dari citizenship-nya ya. Baru nanti terlihat di citizenship-nya ya. Jadi yang keempat ini ya, citizenship ya. Ini memang macam-macam gitu, apa namanya, penentuannya gitu ya, kalau dia itu dual resident. Dan ini nanti hierarkinya macam-macam juga ya. Hierarkinya juga macam-macam, tergantung nanti kesepakatan ya masing-masing negara untuk melakukan yang namanya tiebreaker rule di dalam P3B-nya ya, atau tax treaty. Nah, yang terakhir, apabila ternyata dari keluarga negaraan juga masih juga tidak bisa gitu ya, masih juga tidak bisa, maka kita lihat di sini baru yang terakhir sekali ya, menggunakan yang namanya MAP ya. MAP ini adalah Mutual Agreement Procedure atau persetujuan bersama ya, persetujuan bersama. Jadi ya masing-masing negara mau tidak mau tetap harus memutuskan gitu ya, karena tidak boleh seorang itu ada dua ya, nanti bersepakat ya, bernegosiasi ya, dan nanti harus dihormati ya keputusan dari
dua negara itu. Tentunya dengan mempertimbangkan tadi ya 1 2 3 4 itu akhirnya bermuara di yang namanya prosedur MAP ya, Mutual Agreement Prosedur atau persetujuan bersama. Ya itulah ya. Mengapa urusan double resident ini ya bisa jadi rumit juga gitu ya. Karena memang tidak mudah ya, tapi memang biasanya sih bisa langsung ditentukan gitu ya. Bisa langsung ditentukan. Ini kan karena memang ada asas yang berbeda kebetulan ini dengan Amerika gitu ya. Kebetulan dengan Amerika. Baik, saya kira itu ya tentang dual resident ya. Semoga bermanfaat ya. Terus bagaimana urutannya ya terakhir ya. Jadi yang paling banyak itu sebenarnya adalah ya, jadi Indonesia itu kan ada sekitar 60-an ya. Indonesia ya, jadi ini saya tambahin dikit lagi, sorry ya. Saya tambahin dikit lagi. Sorry. Ini ya. Ini kan ini nomor 3 nih ya. Ini nomor 3 ya. Jadi 1 2 3 4 5 ini sorry. Ini nomor 3. 1 2 3 4 5 ini urutannya macam-macam ya, urutan macam-macam dan yang paling banyak gitu ya. Jadi kan ada 60 ini ada 60-an lebih ya, 60 lebihan P3B. Nah, 39 itu memang urutannya seperti ini ya. Urutannya seperti ini. Ya. Dan sebagian besar tidak memasukkan unsur citizenship ya. Jadi unsur citizenship ini banyak juga yang tidak dimasukkan. Jadi kalau saya lihat di sini ada sekitar 39 ya. 39 ya. 39 P3B ya. Tidak memasukkan unsur citizenship. Ya. Lebih 41 ya, ada 41 ya. Jadi mayoritas memang citizenship ini tidak digunakan gitu ya. Tapi memang ada juga ya, tapi di urutan terakhir. Rata-rata yang nomor 1 itu semuanya ini ya. Indikasi utamanya dari permanent home ya. Tempat tinggal dia menetap ya. Nah, permanent home. Itu ya, baik. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.